Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 571. Dalam sekejap, semua orang di antara penonton berdiri dengan kaget. Mereka melihat ke panggung satu persatu, mata mereka melebar, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pria sayur itu benar-benar bangun? Sepertinya benar-benar bangun. Teman baik, keterampilan medis Direktur Ye terlalu hebat. Menang. Ye Qiu menang. Hibing berkata dengan penuh semangat. Akhirnya menang. Zhang Jiuling juga penuh kegembiraan, merasa sangat gembira. Di atas panggung, Li Minghan terkejut, dia tidak berharap Ye Qiu benar-benar membangunkan vegetatif hanya dalam beberapa saat. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tahu, bahkan para dokter top barat tidak dapat membangunkan vegetatif dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana dia melakukannya? Li Minghan merasa seperti disambar petir di langit, pikirannya berdengung, sulit untuk menerima kenyataan ini. Li Minghan, kamu kalah dalam permainan ini. Ye Qiu berkata dengan keras. Tiba-tiba, para reporter di tempat kejadian mengarahkan kamera ke Li Minghan dan mengambil foto dengan panik. Saya sudah mengatakan sejak lama bahwa tidak perlu bersaing dalam permainan ini, karena siapapun yang Anda tantang, hasilnya akan sama dan Anda pasti akan kalah. Li Minghan, ingat janji di antara kita. Sekarang, saatnya bagimu untuk memenuhi janjimu. Meskipun suara Ye Qiu tidak keras, semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Dalam sekejap, penonton terdiam. Semua orang memandang Li Minghan dan menunggunya memenuhi janjinya. Apakah kamu ingin aku mengaku kalah? Ini tidak mungkin. Li Minghan menunjuk ke Ye Qiu dan berkata, sejauh yang saya tahu, pengobatan barat tidak dapat membangunkan orang vegetatif begitu cepat, dan pengobatan Tiongkok tidak dapat melakukannya. Kamu pasti menggunakan sihir. Ye Qiu, kamu sangat jahat. Ye Qiu telah mengharapkan hasil ini sejak lama, karena Li Minghan adalah seorang dokter terkenal di Korea, dan bahkan putra seorang santo medis. Pada saat yang sama, kompetisi ini juga terkait dengan kehidupan Li Minghan. Mengakui kekalahan berarti mati. Bahkan jika fakta ada di depannya, Li Minghan akan berjuang mati-matian. Sebelum Ye Qiu bisa berbicara, Zhang Jiuling berteriak. Li Minghan, kamu sangat tidak tahu malu. Proses pengobatan Ye Qiu telah disaksikan oleh semua orang yang hadir. Apa yang dia gunakan bukanlah sihir sama sekali, tetapi 6 jarum untuk memulihkan yang. 6 jarum untuk yang adalah teknik akupuntur yang sangat pintar. Menurut catatan medis, teknik akupuntur ini sangat ajaib dan dapat menyembuhkan banyak penyakit yang sulit disembuhkan. Siapapun yang menguasai teknik akupuntur ini adalah seorang dokter jenius yang terkenal di dunia. Sebagai putra seorang bijak pengobatan Korea, kamu bahkan tidak tahu 6 jarum dan yang, kamu benar-benar bodoh sampai ekstrim. Tentu saja, kamu orang Korea dan tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok. Ini bisa dimengerti, tetapi pendekatanmu membuatku orang tua itu tidak tahan lagi. Bab 572. Pertempuran medis. Ada pemenang dan pecundang. Ini adalah hal yang sangat normal. Dan Anda sebagai dokter terkenal Korea, Anda kalah tetapi tidak mengakuinya, apakah Anda malu? Ye Qiu benar mengatakan bahwa kalian semua orang Korea tidak tahu malu. Aku telah melihatnya hari ini. Begitu suara Zhang Jiuling jatuh, banyak orang menggemakannya. Itu benar, orang Korea tidak tahu malu. Li Minghan, menyerah. Jelas kamu kalah, jangan membuat alasan lagi. Ekspresi Li Minghan berubah, dia pikir dia berhak memenangkan permainan ini, siapa tahu kemampuan medis Ye Qiu sangat bagus. Tetapi jika dia menyerah seperti ini, dia tidak akan didamaikan. Saya ingin melakukan pemeriksaan seluruh tubuh pasien, bolehkah? Kata Li Minghan. Ya. Ye Qiu setuju. Li Minghan dengan cepat datang ke tempat tidur rumah sakit yang sederhana dan secara pribadi melakukan pemeriksaan seluruh tubuh untuk lelaki tua itu, hasilnya mengejutkannya. Orang tua itu tidak hanya sadar kembali, tetapi juga memiliki indikator fisik yang normal. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Li Minghan menatap Ye Qiu dengan kaget.
Ye Qiu berkata, tidakkah kamu melihat bagaimana aku melakukannya? Tetapi bagaimana pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan orang yang vegetatif? Li Minghan masih tidak bisa menerima hasil ini, karena dalam pikirannya, pengobatan Tiongkok adalah sampah. Ye Qiu mencibir dan berkata, pengobatan Tiongkok tidak hanya dapat menyembuhkan orang-orang vegetatif, tetapi juga dapat menyembuhkan banyak penyakit. Pengobatan tradisional Tiongkok ditemukan oleh nenek moyang kita dengan upaya yang sungguh-sungguh. Selama ribuan tahun, kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Sebelum munculnya pengobatan Barat, kita hanya bergantung pada pengobatan Tiongkok untuk mengobati penyakit dan mempertahankan hidup. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah kristalisasi dari kebijaksanaan orang bijak yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah intisari negara dan harta karun. 6 jarum yang saya gunakan barusan adalah obat Tiongkok. Li Minghan, apakah kamu masih belum mengakui kekalahan sampai sekarang? Li Minghan sekarang mengendarai harimau. Menyerah dan dia akan mati. Jangan mengaku kalah, dan situasi di tempat tidak diperbolehkan. Bagaimana melakukan? Li Minghan sedikit panik. Ye Qiu melanjutkan dengan mengatakan, saya tidak tahu apakah Anda masih ingat satu hal. Anda bukan satu-satunya yang berjudi dengan saya kemarin. Mendengar ini, wajah Li Minghan pucat. Di kursi baris kedua di auditorium, anggota tim medis Korea juga panik. Orang-orang ini juga mempertaruhkan hidup mereka dengan Ye Qiu. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka memiliki kepercayaan penuh pada Li Minghan. Tetapi dimanapun mereka pikir itu akan menjadi seperti ini. Apakah kita semua akan mati di sini hari ini? Orang-orang ini dipenuhi dengan keputusasaan. Inti dari pengobatan adalah untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk membunuh orang. Li Minghan, selama kamu mengakui kekalahan, aku bisa melepaskan anggota tim medis Korea, dan aku tidak membutuhkan mereka untuk mempertahankan hidup mereka di Tiongkok. Seperti yang dikatakan Sang Lao, itu normal bagi obat untuk bersaing untuk yang terbaik. Itu hal yang normal. Mengapa berjuang untuk hidup? Bagaimana menurutmu? Li Minghan tidak berbicara. Ye Qiu hanya mengatakan untuk melepaskan anggota tim medis Korea, tetapi tidak mengatakan untuk melepaskannya, jadi dia tidak berani mengungkapkan posisinya. Namun, para anggota tim medis Korea tidak sabar menunggu. Tuan Li, menyerah. Saya ingin bertaruh dan kalah, tidak ada yang memalukan. Kami tidak ingin mati. Li Minghan berteriak dalam hatinya, apakah Anda pikir hanya Anda yang tidak ingin mati? Aku juga tidak ingin mati. Ye Qiu berkata, Li Minghan, alasan mengapa saya ingin menantang Anda tahu betul, itu karena Anda menghina pengobatan Tiongkok. Sekarang, selama kamu di sini untuk meminta maaf kepada pengobatan Cina Huaguo, dan menarik kembali kata-katamu sebelumnya, kamu akan berhenti bertaruh pada ini, bagaimana? Apakah kamu serius? Li Minghan menatap Ye Qiu dengan tidak percaya. Pria itu menepati janjinya. Li Minghan takut akan pertobatan Ye Qiu, dan dengan cepat membungkuk kepada hadirin dan berkata, saya mengatakan sesuatu yang tidak pantas sebelumnya. Sekarang, saya di sini untuk secara resmi meminta maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok. Maaf. Kali ini, aku kalah. Saya akan membawa tim medis Korea pulang sekarang. Setelah Li Minghan selesai berbicara, dia siap untuk pergi. Dan masih banyak lagi. Ye Qiu tiba-tiba berkata, Li Minghan, meskipun dia melepaskan taruhannya, kamu terlalu tidak tulus untuk meminta maaf. Apa yang kamu inginkan? Li Minghan memiliki firasat buruk di hatinya. Ye Qiu berkata, berlututlah dan minta maaf. Kamu, Li Minghan sangat marah. Pada saat ini, para penonton juga berteriak, ya, Anda harus berlutut. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak boleh dipermalukan. Kamu harus berlutut dan meminta maaf. Anggota tim medis Korea juga takut Ye Qiu akan menyesalinya, dan membujuk, Tuan Li, ini adalah akhir dari masalah ini, jadi tolong berlutut dan minta maaf. Lagi pula itu memalukan, tidak apa-apa untuk berlutut dan meminta maaf. Tuan Li, cepatlah. Li Minghan sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak, dia menatap tajam ke arah anggota tim medis Korea sebelum berlutut di atas panggung tanpa daya.
Maaf. Setelah berbicara, dia berdiri dan menatap Ye dan berkata, saya ingat apa yang terjadi hari ini. Dalam waktu dekat, saya pasti akan datang kepada Anda lagi untuk meminta nasihat. Selamat datang kapan saja. Ye tersenyum. Dengan wajah cemberut, Lim Yung-han dengan cepat turun dari panggung dan buru-buru pergi bersama anggota tim medis Korea. Begitu mereka pergi, ada tepuk tangan meriah. Wakil Wali Kota Hwang, Zhang Jiuling, Direktur Lee, Geng Haizhe dan lainnya naik ke panggung untuk memberi selamat kepada Ye. Ye, selamat, kamu memenangkan tantangan. Bai Bing berkata sambil tersenyum. Ye bertanya dengan suara rendah, Saudari Bing, kamu bilang aku menang, dan kamu akan memberiku hadiah. Bagaimana dengan hadiah? Bai Bing bersandar ke telinganya, menghembuskan napas dan berkata, datanglah ke kamarku di malam hari, aku akan menunggumu. Bab 573. Kata-kata Bai Bing membuat hati Ye bergoyang. Mungkinkah Sister Bing ingin terus menyelesaikan hal-hal yang tidak selesai terakhir kali? Tapi Ye tidak bisa berkata banyak di antara orang banyak. Pada saat ini, sekelompok wartawan berbondong-bondong ke depan dan terus mengajukan pertanyaan. Dr. Ye, kamu mengalahkan Lim Ming-han. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Ye mengambil mikrofon dan berkata, saat ini, hanya ada dua kata yang ingin saya ucapkan, terima kasih. Terima kasih Ibu Pertiwi yang hebat ini karena telah mengasuh saya. Terima kasih atas warisan pengobatan Tiongkok dari negara Tiongkok. Saya juga berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya di sepanjang jalan hidup saya, dan kepada semua orang yang hadir. Terima kasih telah berada di sini untuk mendukung saya. Meskipun saya mengalahkan Lim Ming-han hari ini, pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Di hari-hari mendatang, saya masih perlu belajar keras dan berusaha untuk meningkatkan keterampilan medis saya ke tingkat berikutnya. Tentu saja, penghargaan sebenarnya untuk mengalahkan Lim Ming-han bukanlah aku, tetapi pengobatan Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok telah beredar selama ribuan tahun. Nenek moyang kita yang terus-menerus mengeksplorasi dalam proses menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka, dan menemukan satu demi satu metode. Hari ini, saya juga hanya menggunakan teknik akupuntur yang ditemukan oleh pendahulu untuk mengalahkan Lim Ming-han. Oleh karena itu, kredit harus menjadi milik pengobatan Tiongkok, milik leluhur. Kemudian, wartawan lain bertanya, Dr. Ye, saat ini pengobatan Barat lazim dan pengobatan Tiongkok menurun. Maaf, apakah Anda khawatir tentang masa depan pengobatan Tiongkok? Ye menggelengkan kepalanya, saya tidak khawatir. Kenapa? Tanya reporter itu. Ye memandang reporter dan tersenyum sedikit dan menjawab, apa yang baru saja Anda katakan benar. Pengobatan Barat populer dan pengobatan Tiongkok sedang menurun, tetapi meskipun demikian, masih banyak orang yang mempelajari pengobatan Tiongkok secara berurutan. Selain itu, banyak dokter terkenal telah muncul. Misalnya, Zhang Jiuling dan Sang Lao di sampingku, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok yang sangat luar biasa. Selain itu, banyak universitas di Cina telah membuka jurusan TCM dan dengan giat mengembangkan bakat TCM. Ini menunjukkan bahwa manajemen senior negara kita juga sangat mementingkan pewarisan dan pengembangan TCM. Pada saat yang sama, setiap rumah sakit umum di negara ini pada dasarnya memiliki departemen pengobatan Tiongkok. Saat menggunakan pengobatan Tiongkok untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, mereka juga melatih dokter yang sangat baik. Oleh karena itu, saya tidak khawatir tentang masa depan pengobatan Tiongkok. Omong-omong, izinkan saya menambahkan penyimpangan. Ye tersenyum dan berkata, kami rumah sakit Jiangsu haus akan bakat. Selamat datang semua orang untuk melamar pekerjaan di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok Rumah Sakit Jiangsu. Dr. Ye, saya punya pertanyaan lain. Reporter sebelumnya bertanya, semakin sedikit orang yang percaya pada pengobatan Tiongkok. Apa pendapat Anda tentang fenomena ini? Ye sedikit mengangguk dan berkata, memang, semakin sedikit orang yang percaya pada pengobatan Tiongkok saat ini. Ini membuat saya merasa tidak berdaya. Saya berpikir dengan hati-hati karena alasan berikut. Pertama, popularitas pengobatan Barat telah habis dari pasar obat Cina. Kedua,
Meskipun masyarakat dengan giat mengembangkan bakat pengobatan Tiongkok, semakin sedikit praktisi pengobatan Tiongkok yang memiliki keterampilan nyata. Ketiga, banyak orang menggunakan kedok pengobatan Tiongkok untuk menggertak dan menipu, menyebabkan orang semakin tidak mempercayai pengobatan Tiongkok. 3 poin ini adalah alasan utama mengapa orang tidak percaya pada pengobatan Tiongkok. YQ berkata, sangat sulit untuk mengubah situasi ini dalam waktu singkat. Namun, sebagai dokter pengobatan Tiongkok, saya bersumpah di sini bahwa dalam hidup saya akan mewarisi dan mempromosikan pengobatan Tiongkok sebagai tugas saya. Bahkan jika saya menghabiskan seluruh hidup saya akan menyumbangkan kekuatan saya untuk kebangkitan pengobatan Tiongkok. Pada saat yang sama, saya juga ingin memperingatkan mereka yang memfitnah dan menipu dengan kedok pengobatan Tiongkok. Ada dewa, orang-orang melakukannya, dan langit mengawasi. Menggunakan obat Tiongkok untuk menipu, tidak hanya menipu uang orang, tetapi juga menunda kesehatan mereka. Anda tidak harus berakhir dengan baik. Bab 574. Wajah YQ berubah lurus dan melanjutkan, meskipun pengobatan Tiongkok sekarang menurun, saya percaya bahwa suatu hari, pengobatan Tiongkok akan muncul kembali dan mendapatkan kembali kejayaannya. Tolong beri TCM lebih banyak waktu, lebih banyak toleransi dan pemahaman TCM, sehingga setiap orang yang mempelajari TCM juga akan merasa hangat. Akhirnya, aku masih ingin mengatakan sepatah kata pun. Negara Hua tidak akan mati, pengobatan Tiongkok tidak akan mati. Saya harap generasi saya akan bekerja sama untuk memperjuangkan kebangkitan pengobatan Tiongkok. Terima kasih. Tepat setelah YQ selesai berbicara, ada tepuk tangan tak berujung dari para penonton. Dr. Ye berkata sangat baik. Negara Cina abadi, dan pengobatan Cina abadi. 8 kata ini sangat menyentuh hati saya. Saya bersedia untuk percaya pada pengobatan Tiongkok, dan saya meminta semua orang untuk percaya pada pengobatan Tiongkok. Zhang Jiuling memandang YQ dengan lega. Baik keterampilan medis YQ dan ucapan YQ meninggalkan kesan mendalam pada Zhang Jiuling. Guru, bagaimana menurutmu? He Bing bertanya dengan suara rendah. Zhang Jiuling berkata, kemunculan YQ adalah berkah bagi pengobatan Tiongkok dan berkah besar bagi negara. Ya, bahkan aku sedikit mengagumi YQ. He Bing merasakan hal yang sama. Berdiri di samping Zhang Jiuling, Geng Haizhe bertanya, Lao Zhang, YQ baru berusia 20-an, dan dia sangat ahli dalam pengobatan. Dia masih memiliki cita-cita untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok di dalam hatinya. Dia adalah bakat yang langka. Apa maksudmu? Saya menyarankan agar YQ dipindahkan ke rumah sakit kami, kata Geng Haizhe. Zhang Jiuling berkata, saya khawatir YQ tidak akan pergi. Tidak. He Bing berkata, rumah sakit kami, tetapi rumah sakit paling terkenal di Tiongkok, adalah yang terbaik di negara ini dalam hal lingkungan penelitian ilmiah dan manfaat kesejahteraan. Banyak ahli dan profesor ingin memasuki rumah sakit kami, YQ tidak memiliki alasan untuk menolak, kan? Zhang Jiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka yang memiliki kemampuan sering berpikir berbeda dari orang biasa. Misalnya, Su Liu, yang merupakan yang pertama dari 4 ahli pengobatan Tiongkok yang hebat, tetapi dia bergabung dengan sekte Quan Shen 10 tahun yang lalu. Saya bekerja sebagai pendeta Tao di Laoshan, dan tidak lagi peduli dengan hal-hal duniawi. Anda bilang, ini yang dilakukan orang normal. He Bing berkata, YQ berbeda dari Su Liu. YQ masih muda. Jika dia pergi ke rumah sakit kami, dia dapat menunjukkan ambisinya dan mewujudkan cita-citanya dengan lebih baik. Karena kamu sangat menghargainya, kamu sebaiknya mencobanya. Zhang Jiuling tersenyum. Geng Haizhe segera menghampiri YQ dan berkata, Xiaoye, apakah kamu tertarik bekerja di rumah sakit Capital Union? Mata Bai Bing berbinar ketika dia mendengar apa yang mereka katakan di sampingnya, dan dia diam-diam bahagia. Jika YQ pergi ke rumah sakit Capital Union, maka dia bisa menjadi rekan kerja dengannya lagi. Namun, jawaban YQ sangat mengejutkannya. Presiden Geng, terima kasih atas kebaikan Anda, saya memahaminya dengan hati saya. YQ menolak. Ini tidak hanya mengejutkan Bai Bing,
Tetapi bahkan Geng Haizhe dan Hibing merasa sedikit aneh. Kenapa, Yekyu, menurutmu kuil rumah sakit Union kita terlalu kecil untuk menampung Buddha besarmu? Geng Haizhe berkata setengah bercanda dan setengah serius. Presiden Geng, Anda tertawa. Rumah sakit Capital Union tidak ada duanya di Cina. Tidak peduli dokter mana yang bisa bekerja di rumah sakit Union, dia harus bangga dan bangga. Hanya saja saya tidak bisa pergi ke ibu kota sementara karena saya alasan sendiri. Tolong mengerti, kata Yekyu. Hibing tidak menyerah dan berkata, Xiaoye, jika Anda pergi ke rumah sakit Union kami, saya akan memberi Anda posisi Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Terima kasih atas kebaikan Direktur He. Saya benar-benar tidak bisa pergi ke ibu kota untuk saat ini. Yekyu menolak lagi. Geng Haizhe menatap Yekyu dalam-dalam dan berkata, Oke, saya tidak akan memaksa Anda lagi. Jika Anda ingin berganti pekerjaan di masa depan, silakan hubungi saya. Rumah sakit Capital Union kami akan selalu menyambut Anda. Terima kasih Dekan Geng. Yekyu berterima kasih padanya dengan sopan. Setelah itu, wakil wali kota Huang mengundang semua orang untuk makan malam, satu untuk memberi selamat kepada Yekyu atas kemenangannya atas Li Minghan, dan yang lainnya untuk membersihkan Zhang Jiuling dan Geng Haizhe. Makan malam berlangsung selama 4 jam. Yekyu tidak kembali ke rumah sampai jam 3 sore dan tidur. Pukul 7 malam. Yekyu bangun dan mandi, berganti pakaian bersih, dan dengan bersemangat bergegas ke Hotel Hilton untuk menemui Bai Bing. Bab 575. Hotel Hilton. Kamar 801. Yekyu berdiri di luar pintu, menahan kegembiraannya, mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Ledakan! Ledakan! Setelah mengetuk pintu, Yekyu menunggu dengan tenang. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Bukankah Suster Bing ada di kamar? Yekyu mengerutkan kening, lalu mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Masih tidak ada yang membuka pintu. Sister Bing tidak mempermainkanku, kan? Memikirkan hal ini, Yekyu sedikit marah, dan hendak membuka matanya untuk melihat apakah Bai Bing ada di dalam ruangan atau tidak, pada saat ini. Ding! Telepon di sakunya berdering. Yekyu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa Bai Bing telah mengiriminya akun WeChat, dan ketika dia membukanya, hanya ada 7 karakter. Pintunya tidak dikunci, masuklah sendiri. Yekyu dengan lembut mendorong dengan tangannya, dan seperti yang diharapkan, pintu itu tidak terkunci dan langsung terbuka. Dia melangkah ke kamar. Ini adalah suite. Begitu Yekyu masuk, dia mencium bau parfum mawar yang kuat. Kemudian, dia melihat beberapa pakaian berantakan di sofa di ruang tamu. Sekilas dia mengenali bahwa itu adalah setelan yang dikenakan Bai Bing di siang hari, dan ada juga sepotong kecil pakaian merah. Di permukaan, Sister Bing terlihat 1000 mil jauhnya, seperti Dewi Gunung Es. Tanpa diduga, dia sebenarnya menyukai warna ini secara pribadi. Yekyu melirik cepat, tapi tidak melihat sosok Bai Bing. Aneh. Kemana Kakak Bing pergi? Aku mendengar suaranya sebelumnya. Yekyu melihat sekeliling, mencari sosok Bai Bing. Namun, dia kecewa sebagai hasilnya, dan dia tidak melihat Bai Bing di ruang tamu. Rakyat. Setelah itu, dia datang ke pintu kamar dan berbisik di dalam, Saudari Bing, apakah Anda di dalam? Ya, aku di dalam, kata Bai Bing. Benar saja, dia ada di dalam. Yekyu, masuk. Bai Bing mengikuti. Yekyu mendorong pintu kamar tidur, masuk, dan langsung melihat tempat tidur yang lebar, tapi Bai Bing masih belum terlihat. Saudari Bing, di mana kamu? Yekyu bertanya. Bodoh, aku di sini. Suara Bai Bing datang dari kamar mandi. Sister Bing sedang mandi? Yekyu terkejut, dan kemudian dia mengerti, tidak heran dia melemparkan pakaiannya ke sofa di luar. Saudari Bing, apakah kamu mandi? Kemudian kamu mandi perlahan, dan aku akan pergi keluar untuk menonton TV sebentar. Yekyu selesai berbicara, dan hendak keluar dari kamar tidur.
Pada saat ini, suara Bai Bing terdengar lagi, "Ye-Kyu, masuklah." Ah! Ye-Kyu terkejut, dan berkata, "Saudari Bing, ini, bukan. Masuk." Bai Bing berkata lagi, nadanya tidak diragukan lagi. Ye-Kyu ragu-ragu dan mendorong pintu kamar mandi. Detik berikutnya, matanya lurus. Bai Bing sedang berbaring di bak mandi besar. Ada setengah kendi susu di bak mandi, dan lapisan kelopak mawar cerah ditaburkan di atas susu. Bai Bing meletakkan rambutnya yang basah di bahunya, meskipun dia tidak menggunakan bedak merah muda di wajahnya, dia tetap cantik, terutama wajahnya yang memerah, yang menambahkan sedikit temperamen menawan. Kecuali wajah dan bahu Bai Bing yang terbuka, yang lainnya basah oleh susu. Bab 576. Ye-Kyu tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, dan dia tidak tahu bajingan mana yang begitu menyakitkan sehingga dia menemukan pemandian susu. Jika tidak, dia bisa melihat semuanya. Tiba-tiba, dengan kuas, Bai Bing berdiri dari bak mandi, mengedipkan mata pada Ye-Kyu, dan berkata, "Apakah TV-nya bagus, atau aku tampan?" "Guru." Ye-Kyu tidak bisa menahan untuk menelan. Sosok Bai Bing bergelombang, dan kulitnya lebih baik dari salju. Meskipun dia tidak seperti Lin Jingjing, yang penuh dengan perasaan asmara yang menawan, dia juga memiliki temperamen uniknya sendiri. Terutama pada saat ini, dia masih memiliki wajah yang dingin, lebih seperti Dewi Gunung Es, yang membuat orang lahir tanpa sadar. Untuk menguasai. Sangat cantik. Mimisan Ye-Kyu hampir keluar. Bai Bing berbaring di bak mandi lagi, menatap Ye-Kyu, dan berkata, "Apa yang masih kamu bodohi, mengapa kamu tidak datang untuk menemaniku?" Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Ye-Kyu tertangkap basah. "Cepatlah." Bai Bing mendesak dengan tidak sabar. Ye-Kyu menanggalkan pakaiannya dalam beberapa pukulan dan dengan cepat melompat ke dalam bak mandi. Segera, dua orang di bak mandi saling berpelukan dan berciuman dengan penuh emosi. 20 menit kemudian, keduanya keluar dari bak mandi dan membasuh tubuh mereka dengan air. Lalu Ye-Kyu mengangkat Bai Bing dan membaringkannya di tempat tidur besar di luar. "Saudari Bing, apakah kamu siap?" Ye-Kyu memandang Bai Bing dan bertanya dengan lembut. "Ya." Bai Bing bersenandung lembut, melingkarkan lengannya di leher Ye-Kyu, dan berkata dengan sedikit ketakutan, "Saya mendengar bahwa itu menyakitkan untuk pertama kalinya. Anda harus mengasihani saya. Jangan khawatir, aku sangat menyukaimu, bagaimana aku rela menyakitimu." 5.000 kata dihapus di sini. Setelah 45 menit, ruangan menjadi tenang. Rambut Bai Bing berserakan di bahunya, dan wajahnya memerah. Berbaring di pelukan Ye-Kyu, dia berkata, "Bukankah kamu mengatakan itu sakit? Itu menyakitiku sampai mati sekarang. Tapi kamu juga sangat nyaman nanti," kata Ye-Kyu. "Kamu masih mengatakannya." Bai Bing memelototi Ye-Kyu. Pada saat ini, dia, di depan Ye-Kyu, tidak memiliki penampilan Dewi Gunung Es sama sekali, seperti seorang gadis kecil, lembut dan lembut. "Ngomong-ngomong, aku melihat kamu sangat terampil sekarang, apakah kamu sering bereksperimen dengan Lin Jingjing?" Nada bicara Bai Bing penuh dengan rasa asam. Pada saat yang sama, dia agak membenci dirinya sendiri. Jika dia tidak tahu malu seperti Lin Jingjing, maka jika Ye-Kyu telah diturunkan sejak lama, tidak akan ada yang salah dengan Lin Jingjing. "Saudari Bing, apakah kamu cemburu?" Ye-Kyu bertanya sambil tersenyum. "Tidak." Bagaimana bisa Bai Bing yang sombong mengakui bahwa dia cemburu? "Saudari Bing, bagaimana perasaanmu barusan?" Ye-Kyu berkata, "Apakah itu menyakitkan dan bahagia?" Bai Bing mendengus pelan. Keduanya mengobrol satu sama lain. 10 menit kemudian, Ye-Kyu berkata lagi, "Saudari Bing, apakah kamu hampir beristirahat? Kenapa, kamu akan kembali?" Bai Bing bertanya, sedikit tidak senang. "Dengan Anda di tangan saya, bagaimana saya bisa bersedia untuk kembali?" Ye-Kyu menyeringai dan berkata, "Maksud saya, jika Anda hampir beristirahat, maka kita akan melakukannya lagi." "Tidak ingin." Sebelum Bai Bing selesai berbicara, Ye-Kyu mengangkat juniornya dan membuatnya berbaring tengkurap.
Kamu tidak bisa seperti ini. Wajah Bai Bing memerah. Dalam pemahamannya, itu normal dari depan, tetapi dari belakang, itu terlalu memalukan. Ye Qiu berkata, Saudari Bing, saya paling suka ini, jadi setiap kali Sister Lin bekerja sama dengan saya. Percepat. Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, Bai Bing mendesak. Saudari Bing, apakah kamu tidak menyukai ini? Ye Qiu pura-pura bingung. Lin Jinjin bisa bekerja sama denganmu, aku juga bisa, dan aku pasti tidak akan lebih buruk darinya. Bai Bing mendesak, cepatlah. Ye Qiu tersenyum, Saudari Bing, aku di sini. Bab 577. Ye Qiu tampaknya adalah seorang jenderal di medan perang, menunggang kuda perang untuk menyerbu ke dalam pertempuran, menunjukkan kekuatan pria itu sepuasnya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menyanyikan sebuah lagu. Setelah menunggu lama, akhirnya aku menunggu sampai hari ini. Setelah mimpi panjang, akhirnya aku mewujudkan mimpiku. Akhirnya mendapatkan Bai Bing. Punya keinginan. 1 jam kemudian, dengan Ye Qiu terengah-engah dan Bai Bing memohon, pertempuran berakhir. Ruangan itu akhirnya tenang. Aku sekarat. Bai Bing berkata dengan napas berat di mulutnya. Ye Qiu memeluknya dan tersenyum dan berkata, ini sangat keren. Bah! Bai Bing menatap Ye Qiu dengan marah, dan berkata, aku tidak tahu bagaimana rekan-rekanmu berlatih. Dengan kekuatan fisik yang begitu baik, hanya sedikit wanita yang tahan. Hei! Ye Qiu tersenyum, berpikir dalam hatinya, setelah saya berhasil berlatih peringkat kedua seni Shenlong 9 tingkat, saya bisa menjadi tulang perunggu berkulit besi. Pada saat itu, efektivitas tempur saya dapat sangat meningkat. Belum lagi Bai Bing sendirian, bahkan jika dia dan Lin Jingqian berada di papan yang sama, mereka tidak akan menjadi lawannya sendiri. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi pada siang hari ini membuatku merasa sangat bingung. Tiba-tiba Bai Bing berkata. Ye Qiu bertanya, apa sebenarnya yang kamu maksud? Li Minghan. Bai Bing berkata, kamu memenangkan Li Minghan, dia harus mempertahankan hidupnya, mengapa kamu harus berbelas kasih dan menyelamatkan nyawanya? Kamu tahu, orang itu tidak hanya menghina pengobatan Tiongkok sebagai sampah, tetapi juga mengatakan bahwa orang Tiongkok adalah sampah. Perjudian itu dilakukan oleh Li Minghan. Tidak diragukan lagi dia ingin aku mati. Ye Qiu berkata, ada beberapa alasan mengapa dia dilepaskan pada saat terakhir. Pertama, dia adalah orang Korea, atau dokter terkenal di Korea. Dia memiliki reputasi tinggi di Korea. Jika dia benar-benar dipaksa mati, itu akan membuat orang Korea membenci negara kita. Tentu saja, ini tidak penting. Cina bukan lagi orang sakit di Asia Timur saat itu. Negaranya makmur dan rakyatnya kuat, dan tidak takut pada Korea. Yang penting adalah jika aku ingin memaksa Li Minghan mati, seseorang pasti akan keluar untuk menghentikanku. Karena Cina dan Korea Selatan adalah tetangga, hubungan antara kedua negara baik-baik saja dalam beberapa tahun terakhir. Jika seorang Korea meninggal di Cina, Departemen Luar Negeri akan pusing dan harus menangani serangkaian masalah. Agar tidak menimbulkan masalah bagi mereka, jadi saya memutuskan untuk mengangkat tangan saya tinggi-tinggi dan membiarkan Li Minghan seekor kuda. Kedua, seperti yang saya katakan di atas panggung, arti pengobatan Tiongkok adalah menyelamatkan nyawa, bukan membunuh orang. Saya membiarkan Lim Yung-han dan tim medis Korea memenangkan pertempuran, agar tidak melanggar semangat pengobatan Tiongkok, dan pada saat yang sama, biarkan mereka melihat toleransi pengobatan Tiongkok. Ketiga, tujuan saya menantang Lim Yung-han adalah memaksanya untuk meminta maaf kepada pengobatan Tiongkok. Tujuan ini telah tercapai, jadi tidak perlu membunuhnya. Bai Bing berkata, kamu memaksa Li Minghan untuk berlutut dan meminta maaf, dan dia dipermalukan. Meskipun kamu melepaskannya, dia tidak akan setengah berterima kasih padamu. Sebaliknya, dia akan datang untuk mencarinya jika dia memiliki kesempatan. Di masa depan, Anda membalas dendam. Pernahkah Anda memikirkan pertanyaan ini? Ye Qiu tersenyum menghina, Li Minghan adalah kekalahanku hari ini. Di masa depan, dia masih tidak akan bisa mengalahkanku. Jangan lupa, ada ayah Santo medis di belakangnya.
Bai Bing mengingatkan. Sudut mulut Ye Qiu sedikit terangkat, dan berkata, saya menantikan untuk berdiskusi dengan Sage of Korean Medicine. Bab 578. Mendengar ini, Bai Bing tercengang sejenak, dan kemudian terkejut di dalam hatinya. Kamu mempermalukan Lim Yung Han? Apakah kamu mencoba memaksa Li Jung He, seorang ahli pengobatan Korea? Mereka yang mengenalku juga, Sister Bing. Ye Qiu meremas di depan Bai Bing, lalu berkata, pengobatan Tiongkok sekarang terlalu menurun. Jika aku bisa mengalahkan orang bijak pengobatan Korea, maka pengobatan Tiongkok akan terkenal semua. Seluruh dunia. Ternyata inilah tujuan Ye Qiu yang sebenarnya. Bai Bing menatap Ye Qiu dengan mata yang dalam. Saudari Bing, untuk apa kau melihatku? Ye Qiu bertanya sambil tersenyum, apakah aku sangat tampan? Ye Qiu, ternyata kamu sudah berubah. Bai Bing berkata dengan serius. Itu berubah? Itu tidak akan terjadi, kan? Ye Qiu bercanda, aku masih bocah itu, dan aku tidak berubah sedikit pun. Kamu benar-benar telah berubah. Bai Bing berkata, kamu menjadi lebih dewasa dari sebelumnya. Kamu tidak impulsif seperti sebelumnya. Kamu memiliki rencana dan ukuran. Terlebih lagi, kamu memiliki perut yang gelap. Rasanya seperti kamu dan Lin Jing semakin dekat. Semakin terlihat. Saya akui bahwa Sister Lin banyak mengajari saya. Ye Qiu tidak menyangkalnya. Hah, kamu jujur. Ketika mengacu pada Lin Jingjing, Bai Bing sedikit tidak senang, dan berkata, apa yang sedang dilakukan Lin Jingyi baru-baru ini? Bukankah dia mengganggumu? Gigit-gigit. Saat itu, ponsel di meja samping tempat tidur berdering. Ye Qiu mengangkat telepon dan melihatnya, ID penelepon adalah Lin Jingqian. Kebetulan, begitu saya berbicara tentang Sister Lin menelepon. Ye Qiu tersenyum dan berkata, Sister Bing, sepertinya Anda dan Sister Lin benar-benar bersemangat. Bai Bing berkata dengan dingin, aku tidak ingin memiliki hati yang baik dengannya. Ye Qiu tersenyum, menekan tombol jawab, dan berkata, Saudari Lin, apakah Anda mencari saya? Lin Jingjing bertanya, suamiku, di mana kamu? Suami? Mendengar dua kata ini, alis Bai Bing Liu tegak, dan Ye Qiu tidak menikahimu, jadi kamu memanggilnya suami, tidak tahu malu. Dia sangat marah sehingga dia mencubit pinggang Ye Qiu dengan tangannya. Ye Qiu menarik napas dingin dan berkata, Saudari Lin, saya di luar. Datanglah ke rumahku. Lin Jingqian berkata dengan rajin, aku sudah mencucinya tanpa biaya, dan mengenakan setelan pramugari favoritmu. Ayo, suami. Rubah. Bai Bing mau tidak mau mengutuk. Suamiku, mengapa ada suara wanita di sebelahmu? Lin Jingqian bertanya, apakah itu Bai Bing? Ye Qiu melirik Bai Bing dan mengeluarkan, Lin Jingqian bertanya, apakah kamu menurunkannya? Ahem, Ye Qiu terbatuk keras. Lin Jingjing terkikik dan berkata, karena kamu bersama Bai Bing sekarang, kamu tidak harus kembali untuk menemaniku, tetapi kamu harus menjanjikanku sebuah permintaan, jika tidak, aku tidak bisa membiarkanmu. Apa persyaratannya? Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa. Bai Bing juga menusuk telinganya. Lin Jingqian berkata, kamu harus menemani Bai Bing malam ini dan menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur besok. Dahi. Ye Qiu melirik Bai Bing yang memerah. Lin Jingqian melanjutkan, Ye Qiu, jangan melihat wajah Bai Bing sepanjang hari, seperti es batu. Faktanya, orang-orang seperti dia cemberut dan terbakar sedikit pun. Ye Qiu mengangguk, Lin Jingjing masih sangat akurat, dan Saudari Bing memang. Tiba-tiba, dia melihat cahaya dingin menyapu. Ye Qiu buru-buru menoleh, hanya untuk melihat Bai Bing menatapnya dengan sepasang mata dingin yang indah. Sister Bing. Apa yang kamu angguk? Apakah menurutmu fiction itu benar? Wajah Bai Bing dingin, dan ekspresinya tidak senang. Saudari Lin, saya tidak akan memberitahu Anda lagi, berbalik untuk menemukan Anda. Ye Qiu menutup telepon dengan tergesa-gesa, lalu menghibur Sister Bing, Saudari Bing, Anda salah paham, saya. Untuk diam. Bai Bing dengan tegas menyela Ye Qiu, dan berkata, di depanku,
kamu benar-benar berbicara dan tertawa dengan Vixen Lin Jingqian, apakah kamu masih memiliki aku di matamu? Aku bilang, aku marah. Jadi, konsekuensinya serius. Bai Bing berteriak pada Ye Qiu, berbaringlah. Kenapa? Ye Qiu bingung. Aku ingin menghukummu. Setelah Bai Bing selesai berbicara, dia langsung berbaring di atas tubuh Ye Qiu dan berkata, lakukan lagi. Bab 579. Ye Qiu tercengang. Lagi? Metode hukuman ini tidak pernah terdengar. Namun, dia senang. Saudari Bing, aku harap kamu menghukumku seperti ini seumur hidup. Ye Qiu berkata tanpa malu-malu. HMPH, Lin Jingqian ingin aku tidak bisa bangun dari tempat tidur, jadi aku akan mencegahmu bangun dari tempat tidur, dan lihat bagaimana kamu akan melayaninya. Bai Bing menghela nafas dalam hatinya dan sangat aktif. Segera, tempat tidur berderit. Ye Qiu terdiam, berpikir, ini adalah hotel bintang 5, kenapa kamu memiliki tempat tidur berkualitas buruk, tidakkah kamu takut itu akan runtuh? Ternyata, Bai Bing melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya gagal menghukum Ye Qiu, dia malah dididik dengan keras oleh Ye Qiu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Akhirnya keduanya kelelahan dan tertidur. Keesokan paginya, Ye Qiu terbangun oleh suara telepon, dan ketika dia melihat telepon, Qin Wan membukanya. Ye Qiu melirik, Bai Bing masih memeluk lehernya erat-erat, tidur nyenyak, lalu mengambil telepon dan menyambungkannya ke telepon. Hei, Suster Wan. Di mana kamu? Tanya Qin Wan. Aku akan bersama teman-temanku di luar. Ye Qiu berkata, apakah kamu mencari sesuatu untuk dilakukan denganku? Kenapa, aku tidak bisa meneleponmu jika aku baik-baik saja? Qin Wan berkata dengan getir, aku mengetahui bahwa kamu memenangkan tantangan kemarin. Aku menunggumu sepanjang malam dan mengira kamu akan datang kepadaku. Siapa tahu, kamu tidak melakukannya. Bahkan tidak membuat panggilan telepon. Berikan padaku, pria yang tidak bermoral. Maaf, aku sangat lelah tadi malam, aku pergi tidur lebih awal. Saat berbicara di telepon, Ye Qiu membelai kulit Bai Bing dengan tangannya, sehalus sutra dan menyegarkan. Lalu kapan kamu akan datang kepadaku? Qin Wan selesai berbicara, dan merasa bahwa dia terlalu langsung, takut Ye Qiu akan berpikir dia adalah wanita yang kesepian dan tak tertahankan, dan berkata, Cici sangat merindukanmu. Ye Qiu berpikir, jika kamu ingin menemani Bai Bing hari ini, kamu pasti tidak dapat menemukan Qin Wan, dan berkata, aku akan menemukanmu setelah aku selesai, tetapi itu akan memakan waktu 2 hari. Kalau begitu, ya, toh kamu orang yang sibuk. Panggilan berakhir. Ye Qiu meletakkan telepon, menundukkan kepalanya, dan melihat Bai Bing menatapnya dengan curiga dengan sepasang mata yang indah terbuka. Saudari Bing, apakah kamu sudah bangun? Ye Qiu bertanya. Siapa yang baru saja berbicara denganmu? Bai Bing bertanya. Seorang teman. Pacar perempuan? Ye Qiu merasa malu. Sungguh. Bai Bing bertanya dengan santai, tetapi ketika dia melihat ekspresi Ye Qiu, dia tahu bahwa dia benar. Bajingan. Bab 580. Bai Bing bertanya dengan marah, apa yang dia lakukan? Berapa umurnya? Ye Qiu tidak ingin memberitahu Bai Bing apa yang terjadi pada Qin Wan, tetapi karena Bai Bing bertanya, jika dia menyembunyikannya, dia akan terlihat tidak tulus, jadi dia harus memberitahu Bai Bing tentang Qin Wan. Setelah mendengarkan, ekspresi Bai Bing menjadi lebih marah. Ye Qiu, selamat, tidak hanya menemukan seorang wanita dengan suami yang sudah meninggal, tetapi juga seorang putri tanpa biaya. Bai Bing sangat kesal. Meskipun dia tidak menyukai Lin Jingqian, latar belakang, kemampuan, dan penampilan keluarga Lin Jingqian tidak lebih lemah darinya, dan keduanya sama-sama serasi. Tapi Qin Wan berbeda. Melalui akun Ye Qiu, dia tahu bahwa kondisi keluarga Qin Wan tidak baik, dan dia tampaknya memiliki kemampuan rata-rata. Suaminya sudah meninggal, dan dia memiliki seorang putri. Selain cantik, dia tidak memiliki yang lain.
keuntungan. Ye berkata, hidup Sister Wan sangat sulit. Tidak mudah baginya untuk membawa anak-anak sendirian tahun-tahun ini. Saya ingin membantunya. Bantu dia? Bai Bing mencibir, kamu benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, tidak hanya untuk membantu orang lain memecahkan masalah, tetapi juga untuk membantunya memecahkan kekosongan dan kesepian, benar-benar orang yang baik. Jika kamu ingin tidur, katakan saja, mengapa repot-repot? Menemukan alasan yang kedengarannya begitu tinggi. Ye tidak bisa membantahnya. Ye, apakah kamu baru saja melakukan pemeriksaan fisik? Bai Bing tiba-tiba bertanya lagi. Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudari Bing, untuk apa kamu meminta ini? Mari kita kembali untuk pemeriksaan individu. Fokusnya adalah untuk memeriksa masalah psikologis. Bai Bing berkata, saya curiga Anda memiliki masalah psikologis. Saudari Bing, jangan bercanda, aku sangat sehat secara mental. Ye tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sehat? Bai Bing berkata, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki masalah dengan menemukan seorang wanita? Apa masalahnya? Bai Bing berkata, Lin Jingjing lebih tua darimu, aku lebih tua darimu, dan Qin Wan 10 tahun lebih tua darimu. Ini seperti mendorong bibi gila. Apakah kamu pikir kamu memiliki masalah psikologis? Kurasa aku tidak punya masalah. Semua orang menyukai kecantikan. Siapa yang menyuruhku mengenalmu lebih dulu? Jika aku bertemu dengan gadis 18 tahun lainnya dengan kulit putih dan cantik, aku juga akan menyukai. Sebelum Ye selesai berbicara, dia buru-buru tutup mulut, karena ada niat membunuh di mata Bai Bing. Yah, kalian, aku masih belum puas dengan beberapa dari kita. Aku masih ingin mencari seorang gadis kecil, dan mengatakan bahwa tidak ada masalah psikologis. Aku pikir kamu memiliki masalah besar. Bai Bing meraih telinga Ye dan hendak mengajarinya. Dan masih banyak lagi. Ye berkata dengan tergesa-gesa, Saudari Bing, lepaskan dulu. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Ada apa? Pernikahanmu. Ekspresi Bai Bing berubah ketika dia mendengar kata pernikahan, dan dia melepaskan Ye. Apa yang ingin kamu katakan? Bai Bing memandang Ye dan bertanya. Ye meraih tangan Bai Bing dan berkata, Saudari Bing, sekarang kamu adalah wanitaku, dan aku tidak akan mengizinkanmu menikah dengan orang lain. Jadi apa? Tanya Bai Bing. Jadi, pernikahanmu dengan Pei Jia harus dibubarkan, kata Ye. Bai Bing menghela nafas dan berkata, masalah ini diperintahkan oleh kakekku dan ayah Pei. Tidak semudah itu untuk menghilangkannya. Namun, setelah kembali ke Beijing kali ini, saya akan berdiskusi dengan kakek dan melakukan segala yang mungkin untuk mengembalikan pernikahan ini. Bai Bing berkata, kakek sedang memikirkan hal-hal setelah kematiannya, dan dia ingin meminta keluarga Bai untuk mencari pendukung. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membubarkan pernikahan karena tidak cocok. Saya akan memaksa kematian saat itu. Saudari Bing, haruskah aku pergi ke ibu kota bersamamu dan menemui kakekmu? Kata Ye. Meskipun pelayan hantu dan Chang Mei yang asli telah memperingatkannya untuk tidak memasuki Beijing dalam waktu 1 tahun, jika tidak, dia akan mati selamanya, tetapi Bai Bing dan Ye bersedia mengambil risiko. Jangan pergi ke rumah kami. Bai Bing buru-buru berhenti dan berkata, begitu kamu pergi ke rumah kami, sepupuku Bai Yujing pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bai Yujing mencoba yang terbaik untuk menyatukan aku dan Kaisar Xiao Qing, tetapi itu dihancurkan olehmu. Dia sangat membencimu di dalam hatinya. Bai Bing memegangi wajah Ye dan berkata dengan lembut, percayalah. Aku akan melakukan segala yang mungkin untuk membuat kakekku setuju untuk mengembalikan anggota keluarga ini. Ye berkata, baiklah, jika kakekmu tidak setuju, maka aku akan pergi ke ibu kota untuk mengambil kerabatku. Bai Bing mengira dia bercanda, dan tidak peduli. Ye melirik arlojinya. Saat itu pukul 7 pagi dan bertanya, Saudari Bing, apa yang Anda inginkan untuk sarapan? Bai Bing menyeringai, makan kamu. Kemudian, dia berbaring di tubuh Ye. Sial, datang lagi.
Pinggang tidak tahan. Bab 581. T34T1 Dur, B3RD3 Rit, dan butuh waktu 2 jam baru benar-benar T3 diam. YQ sangat M3 raskan K3L3 lah sehingga dia akan berantakan. Dia sekali lagi menyadari kal satu mat itu. Hanya ada SAP1 yang kelelahan dan tidak ada ladang yang rusak. Yah, 3F3KT1V1 tas T3 Mpurku tidak lebih buruk dari kecan satu kan Lin. Bai Bing berkata dengan terengah-engah. Kalian berdua memiliki 3F3KT1V1 tas T3 Empur yang sama, tapi... Tapi apa? Kamu tidak mahir seperti Sister Lin. YQ berkata, Sister Bing, tonton lebih banyak F1LM setelah kamu kembali, dan belajarlah dengan giat. Bai Bing mendengus, melirik jam tangannya, dan berkata, bangun. Apa yang kamu lakukan untuk bangun? Mari kita istirahat, kata YQ. Kenapa, kamu tidak bisa bangun dari tempat tidur? Bai Bing tersenyum. Omong kosong, bagaimana mungkin aku tidak bangun dari tempat tidur, staminaku bagus. Untuk membuktikan bahwa staminanya bagus, YQ melompat dari tempat tidur dan menunjukkannya pada Bai Bing. Bangkit dari tempat tidur memang oke, tapi pinggangnya agak lingkar pinggang. YQ diam-diam memperingatkan dirinya sendiri bahwa di masa depan, dia harus berhati-hati untuk tidak terlalu banyak bekerja, jika tidak maka akan buruk bagi kesehatannya. Bai Bing tersenyum dan bangkit dan turun dari tempat tidur, siapa tahu, begitu kakinya berdiri di tanah, lututnya melunak, dan dia jatuh ke tanah dengan suara, aduh. Mata YQ cepat, dan dia dengan cepat memegang Bai Bing, dan bertanya dengan prihatin, Saudari Bing, apakah kamu baik-baik saja? Aku menyalahkanmu. Bai Bing mengangkat kepalanya dan memelototi YQ. YQ berteriak polos, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Jika kamu tidak bekerja keras, itu tidak akan. Kamu masih mengatakannya. Bai Bing memelototi YQ lagi, tersipu memikirkan kegilaannya sebelumnya. Mengapa kamu tidak beristirahat sebentar? Kata YQ. Tidak perlu. Bai Bing terbiasa, lalu berdiri dan berkata kepada YQ, cepatlah. Kenapa kamu pergi? YQ bingung. Pergi ke rumahmu, kata Bai Bing. Rumahku? YQ terkejut. Bai Bing berkata, aku kembali ke Jiangzhou, tidak bisakah aku pergi menemui Bibi? YQ memahami niat Bai Bing dan tersenyum, itu benar, saatnya untuk pergi melihat calon mertua di rumah. Menantu apa? Saya tidak mengakuinya, kata Bai Bing bangga. YQ memeluknya dan berkata sambil tersenyum, kamu semua dicap olehku, tidakkah kamu mengakui itu berguna? Aku tidak akan mengakuinya, kecuali kau menikah denganku. Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku akan menikahimu. Bai Bing sangat senang mendengar ini, dan bertanya, di mana Lin Jingjing dan Qin Wan? Menikah bersama. Dalam sekejap, wajah Bai Bing menjadi dingin. Pria yang tersisa. Modal. Rumah keluarga Ye. Dalam studi. Bab 582. Master Ye melambaikan beberapa percikan tinta, ditulis dengan naga dan ular, dan dengan cepat menulis bait di atas kertas nasi. 3000 harimau, menyapu tanah burung layang-layang, Long VI 95, membuka kembali surga Yao dan Shun. Satu pukulan pada satu waktu, ketajaman terungkap. Terkunci. Penatua yang melemparkan kuas tulisnya dan bertanya, YQ mengalahkan Li Minghan dan menjadi terkenal di pertempuran pertama. Layak menjadi benih keluarga ya saya. Namun, menjadi terkenal sebagai remaja bukanlah hal yang baik. Ngomong-ngomong, apa yang YQ lakukan sekarang? Dia ada di hotel. Bayangan gelap muncul di belakang Pak Tua Ye dari udara tipis, seperti hantu. Hotel? Orang tua Ye memiliki keraguan di wajahnya. Bayangan itu berkata, orang-orang kami melaporkan bahwa YQ memasuki kamar wanita tadi malam, dan kemudian dia belum keluar. Siapa nama wanita itu? Bai Bing. Penatua Ye sedikit mengernyit dan berkata, jika saya ingat dengan benar, Bai Bing tampaknya adalah cucu dari Jenderal Bai Jingyao, kan? Ya, Tuan, ingatan Anda benar. Bukankah gadis dari keluarga Bai sudah menikah?
Tanya lelaki tua Ye. Ya. Shadow menjawab, target pernikahan Bai Bing adalah Pei Jia dari keluarga Pei. Bocah dari keluarga Pei itu hanya sia-sia, sulit untuk menjadi senjata besar. Orang tua Ye tersenyum menghina, dan kemudian berkata, namun, bukan hal yang baik bahwa Ye Qiu dan Bai Bing berdekatan. Kesehatan Bai Jingyao tidak baik, dan pernikahan dengan keluarga Pei jelas-jelas merencanakan urusannya sendiri 100 tahun kemudian. Berkumpulnya Ye Qiu dengan Bai Bing sekarang pasti akan mengganggu tata letak Bai Jingyao, dan pada saat yang sama akan menyinggung keluarga Pei. Dia terlalu lemah sekarang. Tidak baik dia menyinggung keluarga Bai dan keluarga Pei. Penatua Ye berkata, kamu harus memikirkan cara untuk memotong nasib buruk mereka. Tuan, apa maksudmu? Saya ingin menemukan hubungan untuk Ye Qiu sendiri. Penatua Ye berkata, saya pikir cucu Tang tidak buruk. Bayangan itu bergetar. Tang tua yang Tuan Ye katakan adalah otoritas tertinggi hari ini Tuan Tang. Bayangan itu mengerti bahwa Penatua Ye ingin menemukan dukungan kuat untuk Ye Qiu melalui pernikahan. Ketika Ye Qiu memasuki Beijing, dia akan mendapatkan jaminan ekstra. Tuan, sejauh yang saya tahu, selain hubungan dekat antara Ye Qiu dan Bai Bing, ada wanita lain di sekitarnya. Jika dia menikahi keluarga Tang, Tuan Tang pasti akan menyelidikinya, kata Shadow. Tidak apa-apa. Penatua Ye berkata, yang mana yang tidak dikelilingi oleh orang-orang berwajah merah yang telah menjadi peristiwa besar sejak zaman kuno. Tidak apa-apa untuk memiliki lebih banyak wanita. Tuan, ada satu kalimat, saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Berbicara. Shadow berkata, Ye Qiu pasti sudah tahu pengalaman hidupnya. Kamu mengatur pernikahan untuknya. Bagaimana jika dia tidak menerimanya? Penatua Ye terdiam. Waktu yang lama. Penatua Ye berkata, bayangan, kamu telah berada di sisiku selama bertahun-tahun, kamu harus mengerti bahwa semua yang aku lakukan adalah untuk kebaikan ibu dan putra mereka. Saya secara alami tahu bahwa tuannya adalah untuk kebaikan mereka. Shadow berkata, pada tahun-tahun ini, jika Anda tidak melindungi ibu dan anak mereka, mereka tidak akan hidup sampai sekarang. Termasuk bahwa ketika mereka melarikan diri ke Jiangzhou, Anda mengirim saya untuk menghapus jejak mereka secara diam-diam. Tapi mereka tidak tahu apa yang kamu lakukan. Mungkin, Ye Qiu sekarang memiliki dendam terhadapmu dan keluarga Ye. Shadow melanjutkan, selanjutnya, menurut pengamatan saya, kepribadian Ye Qiu telah berubah secara drastis dalam beberapa bulan terakhir. Di masa lalu, dia hanya sebuah janji, dan lebih suka dianiaya daripada menyebabkan masalah, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, dia telah berubah dari kelemahan sebelumnya dan menjadi lebih kuat. Pada dia, saya melihat bayangan Wu Shuang ketika dia masih muda. Kamu ingin memutuskan hubungannya dengan Bai Bing melalui pernikahan. Aku khawatir dia akan menolak. Apa maksudmu? Penatua Ye bertanya. Shadow berkata, saya sarankan Anda tidak ikut campur dalam masalah emosionalnya untuk saat ini, biarkan dia menanganinya sendiri. Penatua Ye merenung sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, apa yang Invincible lakukan? Tak terkalahkan yang Tuan Ye katakan adalah putra ketiganya, Ye Wudi. Pengawal pemimpin tertinggi saat ini, Tang Elder. Invincible akan menemani Elder Tang dalam kunjungan ke luar negeri. Menurut rencana perjalanan, mereka juga akan pergi ke Afrika. Saya khawatir itu akan memakan waktu sebulan sebelum mereka dapat kembali ke Beijing, kata Shadow. Penatua Ye berkata dengan suara yang dalam, beritahu Invincible, dan segera kembali ke Beijing. Tuan, apa yang kamu? Saya khawatir Ye Qiu akan datang ke ibu kota demi Bai Bing, jadi bagaimanapun, biarkan Invincible mencegatnya di luar ibu kota. Penatua Ye berkata, begitu identitas Ye Qiu terungkap, akan ada bencana, bahkan aku tidak bisa melindunginya. Bab 583. Pada waktu bersamaan, Gunung Yuquan, Villa Baijia di Beijing. Sebuah Audi A8 melaju perlahan ke gerbang dan berhenti di halaman. Kemudian, seorang pemuda turun dari mobil. Pria muda itu berusia 30-an, dengan wajah halus dan putih, lengjun yang tajam dan bersudut, mata gelap dan gelap, warna menawan, alis ganda seperti pedang,
jembatan hidung, bentuk bibir sempurna, semua keluhuran yang berlebihan, dan keanggunan. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan penampilan pembantu rumah tangga dengan cepat berjalan keluar dari villa dan mendatangi pemuda itu, dengan hormat berkata, "Tuan, apakah Anda kembali?" "Ya." Pria muda itu tersenyum sedikit, seperti angin musim semi, membuat orang merasa ramah dan nyaman. Pelayan itu mengikuti, "Tuan, ayahmu sudah kembali di ruang kerja." "Oh." Pemuda itu sedikit terkejut dan bertanya, "Bukankah ayahku di tentara? Kenapa dia kembali tiba-tiba?" Pramugara berkata, "Saya tidak tahu tentang ini, tetapi ayahmu berkata, dia memintamu untuk pergi ke ruang belajar untuk menemuinya segera setelah kamu kembali. Jadi begitu." Setelah berbicara, pemuda itu berjalan cepat ke villa, datang ke ruang belajar di lantai 2, dan langsung membuka pintu. Saya melihat seorang pria paruh baya berseragam militer dengan bintang emas di bahunya, duduk di kursi sambil merokok. "Ayah." Pria muda itu memanggil pria paruh baya itu dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya terlebih dahulu ketika Anda kembali, jadi saya bisa menjemput Anda? Aku akan kembali ke Beijing untuk melaporkan pekerjaanku kali ini, jadi aku tidak memberitahumu sebelumnya." "Ngomong-ngomong, bagaimana tubuh lelaki tua itu?" tanya pria paruh baya itu. Pemuda ini adalah generasi ketiga dari keluarga Bai, sepupu Bai Bing Bai Yujing. Ayahnya adalah Bai Jianjun, 47 tahun, dan sekarang dia adalah kepala staf unit barat daya tertentu dan pangkat mayor jenderal. Bai Yujing duduk di kursi dan berkata, "Kesehatan kakek tidak terlalu baik. Saya mengirimnya ke rumah sakit pagi-pagi sekali. Pakar memintanya untuk tinggal selama beberapa hari. Saya akan kembali dan mengemas beberapa pakaian untuk kakek." "Hei, tubuh lelaki tua itu benar-benar tidak sebaik satu hari, dan aku tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan," kata Bai Jianjun cemas. "Ayah, jangan khawatir. Saya bertanya kepada seorang ahli. Tubuh kakek untuk sementara baik-baik saja. Tidak ada masalah besar. Dia semakin tua dan semua fungsi tubuh menua." Ketika Bai Yujing membicarakan hal ini, dia berbalik dan bertanya, "Ayah, berapa lama Anda akan tinggal di Beijing kali ini untuk melaporkan pekerjaan Anda?" "Sulit untuk mengatakannya." Bai Jianjun berkata, "Saya telah berada di barat daya selama lebih dari 20 tahun, dan saya tidak ingin kembali lagi." Bai Yujing tercengang sejenak, dan kemudian bertanya, "Menurutmu apa yang dimiliki ayahmu?" Bai Jianjun berkata, "Wakil Komandan Wilayah Militer Jinling akan pensiun dalam 1 bulan." Bai Yujing mengerti bahwa ayahnya ingin dipindahkan ke Jinling, tetapi wakil komandan berada di posisi yang benar-benar berkuasa, dan pasti akan ada banyak orang yang bersaing. Meskipun lelaki tua itu telah pensiun selama bertahun-tahun, tetapi kontaknya masih ada. Selama dia bersedia membantu saya mengatakan sesuatu di atas, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Bai Jianjun melanjutkan, "Ada banyak orang-orang menatap posisi itu, yang paling mengancamku pesaingnya adalah dari keluarga Pei." Mata Bai Yujing berkilat, dan berkata, "Apa maksud ayahku adalah dia ingin kakek menyapa ayah Pei?" Bai Jianjun mengangguk dan berkata, "Selama Tuan Pei mendukung saya, posisi wakil komandan daerah militer Jinling akan menjadi milik saya." Bab 584. Masalah ini seharusnya tidak menjadi masalah besar, kan? Bai Yujing berkata, "Bagaimanapun, kedua keluarga kita terkait dengan pernikahan. Takutlah, hubungan Bai Bing dan Pei Ji akan berubah." Mendengar kata-kata Bai Jianjun, Bai Yujing buru-buru bertanya, "Apa maksud ayah dengan ini?" Jenderal Bai mengeluarkan ponselnya, membuka halaman web, dan menyerahkannya kepada Bai Yujing. Bai Yujing melihat ponselnya dan melihat berita dengan judul, "Dr. Jenius Jiang Zhou mengalahkan prestise dokter terkenal Korea, dan menghidupkan kembali moral pengobatan Tiongkok." Laporan berita ini hanya beberapa ratus kata, dan berfokus pada 2 orang, Ye Qiu dan Lim Minghan. Pada saat yang sama, beberapa foto juga disertakan. Mata Bai Yujing tertuju pada foto terakhir, dan Bai Bing sedang memeluk seorang pemuda. Dalam sekejap, cahaya dingin melintas di mata Bai Yujing. Pemuda di foto itu bernama Ye Qiu.
Dia adalah Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok Rumah Sakit Jiangzhou. Dia dulu adalah bawahan Bai Bing. Menurut penyelidikanku, dia dan Bai Bing memiliki hubungan yang tidak biasa. Bai Jianjun berkata, terakhir kali Kaisar Xiao Qing pergi ke Jiangzhou, dia memprovokasi anak ini dan ditinggalkan. Aku mengenalnya. Bai Yujing berkata, Ye Qiu ini bukan hanya seorang dokter, tetapi juga salah satu dari 4 utusan naga Lomen. Apa? Bai Jianjun terkejut. Bai Yujing berkata, aku ingin Bai Bing menikahi Kaisar Xiao Qing, tapi aku tidak menyangka Kaisar Xiao Qing akan memprovokasi anak ini ketika dia pertama kali tiba di Jiangzhou dan ditinggalkan. Sejak itu, saya telah menyelidiki Ye Qiu. Anak ini sangat kuat. Hanya dalam beberapa bulan, dia tidak hanya menjadi bos Jiangzhou, tetapi juga menjadi salah satu dari 4 naga Lomen. Selain itu, dia disukai oleh Dewa Perang dan bergabung dengan Istana Hades. Belum lama ini, ada misi di Istana Hades. Saya merekomendasikan diri saya kepada Dewa Militer, berharap saya bisa melaksanakannya, tetapi Dewa Militer pada akhirnya tidak memilih saya, tetapi memilih Ye Qiu. Meskipun saya tidak mengerti maksud dari Dewa Militer, Ye Qiu dapat disukai oleh Dewa Militer, sehingga dapat dilihat bahwa dia tidak sederhana. Ngomong-ngomong, Ye Qiu juga sangat terampil. Meskipun dia belum berpartisipasi dalam kompetisi daftar naga, dia jelas tidak lebih lemah dari para master daftar naga. Hubungannya dengan Tuan Longhushan Sang Meisheng tidak biasa. Setelah Bai Jianjun mendengarkan, wajahnya terkejut. Bai Bing dan Ye Qiu memiliki hubungan yang sangat dekat. Karena itu, aku menemukan cara agar Bai Bing meninggalkan Jiangzhou dan pindah ke ibu kota. Tanpa diduga, dia pergi ke Jiangzhou untuk menemui Ye Qiu lagi. Bai Yujing berkata dengan suara yang dalam, kakek tidak dalam kesehatan yang baik sekarang, dan sulit untuk mengatakan berapa lama dia bisa bertahan. Karena itu, kita harus membuat rencana terlebih dahulu saat kakek masih hidup. Ayah, kamu sangat membutuhkan dukungan Pastor Pei sekarang, dan pernikahan inilah kita dapat menjalin hubungan dengan keluarga Pei. Jadi bagaimanapun juga, tidak boleh ada perubahan dalam pernikahan keduanya. Bai Jianjun mengangguk, Yujing, kamu benar. Hubungan Bai Bing dan Pei Jie tidak dapat diubah dengan cara apapun. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Pei. Setelah lelaki tua itu kembali 100 tahun, Pei keluarga bisa menjadi kita. Pendukung. Yang saya khawatirkan sekarang adalah jika Bai Bing tetap di Jiangzhou dan tidak kembali ke ibu kota, pernikahannya akan merepotkan. Ayah, jangan khawatir, dia akan kembali. Bai Yujing berkata dengan percaya diri. Bai Jianjun segera bertanya, metode apa yang akan Anda gunakan untuk membawanya kembali ke Beijing? Bai Yujing berkata, saya akan memberitahu Bai Bing bahwa lelaki tua itu tidak bekerja. Selama dia mendengar berita ini, dia pasti akan segera kembali. Selain itu, ayah, kamu dan aku akan pergi ke rumah Pei untuk bernafas dengan Pastor Pei dan menetapkan tanggal pernikahan untuk Bai Bing dan Pei Jie sesegera mungkin. Berjuang, biarkan mereka menikah dalam setengah bulan. Bab 585. Bai Bing, yang berada jauh di Jiangzhou, tidak tahu bahwa konspirasi sedang berlangsung di sekelilingnya. Pada saat ini, dia duduk di kabin penumpang dan mengikuti Ye Qiu pulang. Dalam perjalanan, Bai Bing menyalakan telepon dan memeriksa berita. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, Ye Qiu, kamu terkenal. Sekarang internet melaporkan bahwa kamu memenangkan Li Minghan, dan beberapa netizen bahkan mengatakan bahwa kamu adalah Hua Tuo hidup. Sepertinya kamu memenangkan tantangan kali ini dan mendapatkan banyak penggemar. Benarkah? Ye Qiu tersenyum kecil. Hasil ini sesuai dengan harapannya. Untuk memaksa Li Minghan menerima tantangan, dia meminta Lin Jingjin untuk membantu topik teratas di pencarian panas Weibo, yang pasti akan menarik perhatian banyak orang. Bai Bing berkata, saya juga melihat seseorang di internet mengatakan bahwa mereka akan pergi ke rumah sakit Jiangzhou untuk menemui Anda. Ini hal yang baik. Ye Qiu berkata sambil tersenyum, semakin banyak pasien datang, kinerja departemen kami dapat ditingkatkan sesegera mungkin.
Berita CCTV, Weibo, dan banyak media arus utama memuji Anda. Katakan bahwa kamu telah memenangkan tantangan dengan kekuatanmu sendiri, dan kamu adalah seorang dokter jenius yang layak. Bai Bing mengikuti, singkatnya, kali ini kamu benar-benar terkenal. Tapi Ye, kamu harus memperhatikan dirimu sendiri di masa depan. Bai Bing menasihati, ketenaran adalah pedang bermata dua, dengan kelebihan dan kekurangannya. Di masa depan, ketika Anda melakukan sesuatu, Anda harus berhati-hati dan berhati-hati lagi, karena akan ada banyak pasang mata yang menatap Anda. Ye tahu bahwa Bai Bing baik, dan dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu dengan tulus untuknya. Tapi Ye tidak memberitahu Bai Bing bahwa kali ini, selain memulihkan kepercayaan masyarakat pada pengobatan Tiongkok dan meningkatkan kinerja departemen, dia juga memiliki tujuan lain, dan itu adalah berharap jika Ye Wushuang masih hidup, dia akan bisa melihatnya. Karena itu, dia tidak keberatan menjadi terkenal. Saya tidak tahu mengapa, Ye tiba-tiba memiliki intuisi yang kuat baru-baru ini, mungkin, ayahnya benar-benar tidak mati. Namun, jika Ye Wushuang tidak mati, di mana dia dalam 20 tahun terakhir? Selama ayahku masih hidup, aku seharusnya bisa melihat beritaku di berita. Aku harap dia bisa datang ke Jiangzhou untuk menemukan kita. Ye menghela nafas panjang. Untuk apa kamu menghela nafas? Bai Bing menatap Ye dengan curiga. Ye berkata, orang-orang takut menjadi terkenal, babi takut menjadi kuat, dan tiba-tiba menyadari bahwa menjadi terkenal bukanlah hal yang baik. Kamu baru tahu. Bai Bing menatap Ye dan berkata, pokoknya, kamu harus memperhatikannya di masa depan, terutama jangan terlalu dekat dengan wanita lain. Hati-hati diekspos oleh wartawan yang difoto diam-diam, maka reputasimu akan hancur. Saya takut saya akan mendapat masalah dan hanya berkata, mengapa repot-repot? Hati Ye seperti minjing, tetapi dia tersenyum dan berjanji, ya, aku akan memperhatikannya di masa depan. 20 menit kemudian. Kembali ke rumah. Bai Bing berdiri di pintu, sedikit gugup. Ketika dia datang sebelumnya, identitasnya adalah bos dan teman Ye dan dia lebih santai. Tapi hari ini berbeda. Dia dan Ye sudah memiliki hubungan yang nyata, yang setara dengan melihat mertuanya, jadi dia merasa sedikit bersalah. Ye, apakah ibumu tidak menyukaiku? Bai Bing bertanya dengan suara rendah.